Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Fatimah dari Universitas Yatsi Madani, Prodi Ilmu Komputer. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang algoritma dan struktur data yang bertemakan memahami array dalam pemrograman atau keterkaitan array dalam pemrograman. Nah, langsung saja. Memahami array dalam pemrograman. Array adalah struktur data fundamental dalam pemrograman yang memungkinkan Anda menyimpan dan mengelola kumpulan nilai yang terkait kaitan array dalam pemrograman. Nah, langsung saja. Memahami array dalam pemrograman. Array adalah struktur data fundamental dalam pemrograman yang memungkinkan Anda menyimpan dan mengelola kumpulan nilai yang terkait. Nah, dalam presentasi kali ini kita akan mengeksplorasi konsep array, cara mengaksesnya, dan berbagai penerapan dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada deklarasi array. Deklarasi sederhana. Array dapat dideklarasikan dengan menentukan tipe data dan ukurannya. Contohnya int my array 5. Nah, teman-teman, yang kedua ada inisialisasi nilai. Array dapat langsung diinisialisasi dengan nilai-nilai. Contohnya int my array buka kurung tutup kurung sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai 5. Terus tutup kurung titik koma. Selanjutnya ada mengakses elemen array. Yang pertama kita indeks elemen. Setiap elemen array diakses menggunakan indeks mulai dari 0. Nah, selanjutnya ada penyimpanan nilai. Nilai elemen dapat disimpan atau dimodifikasi menggunakan indeks. Contohnya my array 2 sama dengan 10 titik koma. Ketiga, ada pembacaan nilai. Nilai elemen dapat dibaca menggunakan indeks. Contohnya int x sama dengan my array 4 titik koma. Nah, teman-teman, yang selanjutnya ada operasi pada array. Yang pertama kita ada pencarian. Array dapat digunakan untuk mencari nilai yang tertentu, misalnya menggunakan perulangan. Nah, selanjutnya ada pengurutan. Array dapat diurutkan berdasarkan kriteria tertentu, misalnya menggunakan algoritma pengurutan. Selanjutnya ada manipulasi. Elemen array dapat ditambah atau dihapus dan diubah sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada iterasi. Array dapat diiterasi menggunakan loop untuk mengakses atau memproses seluruh elemen. Oke, teman-teman, selanjutnya ada array multidimensi. Nah, di sini ada gambarnya, teman-teman. Ada 1 dimensi array, ada 2D array atau 2 dimensi array. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada 3D array atau 3 dimensi array. Selanjutnya ada ND array. Nah, selanjutnya itu yang kelima ada array tidak hanya dapat 1 dimensi, tetapi juga dapat 2 atau lebih dimensi. Ini memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih kompleks. Nah, apa sih kegunaan array dalam pemrograman itu? Di sini kita akan jelaskan ya, teman-teman, kegunaan array dalam pemrograman. Yang pertama ada penyimpanan data. Array dapat digunakan untuk menyimpan kumpulan data terkait seperti nilai, objek, atau catatan. Selanjutnya ada memproses data.
Array memudahkan pengelolaan data seperti mencari, mengurutkan, atau manipulasi elemen. Nah, selanjutnya ada algoritma dan struktur data. Array menjadi komponen penting dalam implementasi algoritma dan struktur data yang efisien. Yang terakhir ada aplikasi pemrograman. Array digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi seperti permainan, sistem informasi, dan analitik data. Nah, teman-teman, di sini kita ada contoh implementasi array ya. Yang pertama ada aplikasi pengolahan kata. Array digunakan untuk menyimpan dan memproses teks seperti daftar kata, kalimat, atau paragraf. Selanjutnya ada sistem manajemen inventory. Array dapat menyimpan informasi produk seperti kode, nama, harga, atau jumlah stok. Selanjutnya ada permainan komputer. Array dimanfaatkan untuk menyimpan dan mengatur data, karakter, level, skor, dan lainnya. Jadi itu contohnya, contoh yang sedikit gitu kan. Contoh implementasi array yang pertama di aplikasi pengolahan kata, yang kedua sistem manajemen inventory, yang ketiga ada permainan komputer. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh array dalam pemrograman, array dalam bahasa pemrograman Python. Nah, di sini ada angka. Angka adalah array yang menyimpan 5 elemen. Nah, kita lihat angka itu dari angka 10, 20, 30, 40, dan 50 ini teman-teman. Nah, selanjutnya untuk mengakses elemen array kita menggunakan indeks. Indeks dimulai dari angka 0. Ini ya teman-teman, angka 0. Nah, selanjutnya array bisa diubah isinya seperti mengganti elemen dengan indeks tertentu. Jadi dalamnya itu terserah kalian mau isi apa. Itu bisa diubah dengan sesuka hati kalian ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini juga kita beri contoh array dalam bahasa pemrograman Java ya teman-teman. Nah, di sini itu ada array angka dideklarasikan dengan tipe int yang menunjukkan bahwa array tersebut menyimpan elemen-elemen bertipe integer. Nah, selanjutnya array dapat diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0 juga, sama ya teman-teman, dimulai dari 0 itu kayak Python tadi. Jadi Java itu sama di ininya mengaksesnya. Selanjutnya ada elemen dalam array juga bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan kalian gitu. Terserah mau dimodifikasi, mau diganti apa aja. Itu bisa kok teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita ada kesimpulan. Kita ambil kesimpulannya ini. Ada 4 dimensi array. Array dapat 1, 2, 3 atau lebih dimensi untuk menyimpan dan memproses data yang kompleks. Selanjutnya di bawahnya kita ada 6 operasi. Array mendukung berbagai operasi seperti pencarian, pengurutan, dan manipulasi elemen. Nah, kita lihat di bawahnya lagi ada 10 plus aplikasi. Array digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi pemrograman, dari pengolahan kata hingga permainan komputer. Saya sebagai penyaji dalam materi kali ini, saya Siti Fatimah dengan 23050-911 dari Prodi Ilmu Komputer. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau lebih di PowerPoint ini, di slide ini. Saya mohon maaf undur diri. Terima kasih telah mengikuti presentasi yang saya tentang array dalam pemrograman. Saya harap Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang konsep, operasi, dan penerapan array dalam pengembangan perangkat lunak. Terima kasih. Saya atas nama Siti Fatimah pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.